Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini, kalau bukti kita ada di tempat itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan baik atas kehidupan kita. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh datang beribadah di tempat ini, itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara singkat, saudara terkasih, karena nanti kita masih ada kegiatan. Langsung saja firman Tuhan yang berdatang kepada kita malam hari ini, kita buka dalam kitab Yohanes pasal 15. Yohanes pasal ke-15, ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayat ke-5. Sama-sama kita buka kitab kita, Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ini berbicara tentang pokok anggur. Dalam bicara yang ketiga kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Tema yang saya ambil pada malam hari ini yaitu growing and fruitful. Seperti yang sudah ada di depan saya, di belakang saya maksudnya, di kiri, kanan dan kiri saya. Tema yang kita angkat untuk tahun yang akan datang. Ya, bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara terkasih, Yesus mengibaratkan arti pertumbuhan di sini adalah sebuah pohon. Bagaimana Yesus katakan, tinggallah dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kalau kita tahu bahwa pohon itu dia memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki ranting, dan kalau sudah musimnya dia akan berbuah. Seperti sekarang ya. Sekarang lagi musim apa? Buah apa? Ada yang tahu? Hah? Iya, rambutan katanya santai. Ada lagi musim apa sekarang ini? Musim durian, iya, ya musim durian. Jadi di Simpang Kuala banyak durian ya, di Ucap durian sama sekolah. Ya. Nah, kata Yesus, tinggallah dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Nah, kalau ranting terputus, dia akan kering. Demikian juga kalau kita terputus dengan Tuhan, maka tidak ada buah yang kita hasilkan. Tentunya sebagai pemuda-pemudi di Kristus di tempat ini, kita rindu untuk berbuah. Kita rindu untuk menghasilkan buah. Kita rindu untuk memiliki hidup yang bermakna, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi bagaimana cara untuk kita bertumbuh dan berbuah? Saya akan membagikan ke dalam 3 poin pada saat malam hari ini, yaitu bagaimana. Yang pertama, bertumbuh dimulai dari hubungan, bukan kegiatan. Tadi firman Tuhan katakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Syarat pertama untuk menjadi seorang anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah, yaitu tinggallah di dalam aku. Bertumbuh dimulai dari hubungan, bukan kegiatan. Banyak sekali anak Tuhan akhir-akhir ini sudah terkasih yang penuh dengan kegiatan. Kegiatan dalam studinya, kegiatan dalam di aktivitas di rumah, kegiatan dalam pelayanan. Tetapi apa? Hanya sebatas rutinitas saja, tanpa ada buah. Saya sampaikan di ibadah tengah minggu di hari Rabu yang lalu, bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita datang beribadah, satu hal yang
Seberapa besar ibadah itu, mau ibadah itu ibadah yang kecil, mau ibadah yang besar, satu hal yang perlu kita tanamkan di hati kita. Bagaimana ketika kita datang beribadah, kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Nah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, menyediakan waktu untuk baca firman dan doa, mengizinkan Roh Kudus bekerja. Hal-hal inilah yang menumbuhkan iman kita. Hal-hal inilah yang menumbuhkan iman percaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Kita yang pertama, yang kedua, yaitu pertumbuhan bukan proses, bukan instan. Pertumbuhan bukan proses, bukan instan. Saya katakan tadi, bagaimana pohon, nah sini ada pohonnya, pohon Natal. Dia memiliki apa? Akar, dimulai dari kecil dulu, bibit, kemudian dia memiliki bakar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki ranting dan memiliki buah. Sesungguhnya pertumbuhan iman itu berbicara tentang proses. Banyak anak-anak Tuhan, khususnya pemuda-pemudi remaja, tidak mau mengikuti namanya proses. Kalau kami di sekolah kita dulu sudah terkasih, dikatakan motonya itu ikuti proses, jangan protes. Ya, jadi banyak yang mengeluh. Setiap pagi gotong royong, setiap pagi kebersihan, nanti masuk sesi, masuk pelajaran, kemudian nanti siangnya harus doa, malamnya bismon lagi. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang membuat jenuh seperti itu. Tapi apa? Ikuti proses, jangan protes. Itu menjadi moto. Bagaimana kita melihat seorang yang berhasil? Sebagai contoh, hamba Tuhan yang berhasil, dia tidak mungkin memiliki kehidupan yang seperti yang kita lihat tanpa mengikuti yang namanya proses. Ada proses dari pengerjaan, ya, kalau menjadi seorang hamba Tuhan itu dia TC, kemudian dia masuk sekolah kita, pekerja, kemudian dia merintis seperti itu, sampai dia mempunyai pelayanan. Ada yang namanya proses. Terkadang kan pemuda-pemudi ya, jujur saja, ada yang ingin, Tuhan aku mau cepat kaya contohnya, aku mau sukses, aku mau ini, mau itu, banyak keinginan yang kita inginkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan katakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Ini berbicara tentang apa? Pertumbuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan katakan setialah pada hal-hal yang kecil, maka kamu akan diberikan perkara-perkara yang besar. Jadi jangan mau yang cara yang instan, tapi ikuti caranya Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. Melalui situasi-situasi yang sulit, melalui goncangan-goncangan pergumulan, baik teguran dari firman Tuhan, itu yang akan membuat iman kita menjadi kuat. Itu akan membuat iman kita menjadi kokoh, bertumbuh dalam Tuhan. Ada pembersihan, menyingkirkan ego, menyingkirkan dosa dan keburukan-keburukan kita. Terkadang memang proses itu menyakitkan, sepertinya Tuhan sedang memangkas, tetapi pemangkasan rohani bukan hukuman. Itu tanda Tuhan sedang menyiapkan kita untuk lebih berbuah. Amin. Mungkin kita berkata, Tuhan, kok hidupku begini-begini saja? Kayaknya kayak flat monoton gitu Tuhan. Dari pagi aku bangun, aku berangkat kuliah, aku berangkat sekolah, pulang, juga dalam pelayanan seperti itu saja. Tapi yang Tuhan mau di sini bahwa kita mengikuti proses. Mungkin terkadang rasanya sakit,
Mungkin ada goncangan di tempat pekerjaan, ada goncangan di tempat perkuliahan, di sekolah kita. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah memotong ranting yang tidak Ia sayang, tetapi Ia memangkas agar kita naik level, agar kita semakin naik, semakin tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, yang saya tuliskan di sini, berbuah adalah bukti kita milik Kristus. Sekali lagi, berbuah adalah bukti kita milik Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam Aku, ia berbuah banyak. Amin. Syarat memiliki buah yang banyak adalah yaitu tinggal di dalam Kristus. Nah, buah rohani yaitu karakter, perubahan hidup, pengaruh, perbuatan baik, teguran iman. Ini yang menjadi buah-buah rohani. Ada yang nampak ketika kita berbuah. Bagaimana kita memiliki kasih, memiliki kesabaran, ya. Banyak orang-orang yang tidak sabar saudara terkasih, mudah emosi, mudah marah, tidak ada penguasaan diri. Tetapi ketika kita memiliki buah-buah itu, kita menjadi orang yang lebih sabar, kita bisa mengasihi, kita bersuka cita, tidak bersungut-sungut dengan situasi yang ada. Bahkan ada perubahan-perubahan yang lain. Amin. Nah, buah rohani bukan sekedar pelayanan di depan, tetapi karakter yang berubah dari dalam. Tuhan lebih peduli pada karakter daripada performa, lebih peduli pada hati daripada penampilan. Oleh sebab itu saudara terkasih, sebagai kesimpulan malam hari ini, jadilah pemuda-pemudi yang berdampak. Amin. Pemuda-pemudi yang menjadi teladan. Dunia butuh anak muda Kristen yang bukan hanya ke gereja, tetapi menjadi gereja. Maksudnya apa? Ketika kita datang ke gereja, kita bersekutu, kita beribadah, bukan hanya sekedar beribadah, tetapi kitalah yang menjadi gereja itu. Kitalah yang menjadi saksi bagi orang-orang di luar, saksi bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, bagi sahabat kita, menjadi berkat di sekolah, di tempat pekerjaan, di kampus. Oleh sebab itu, bagaimana menjadi seorang yang bertumbuh dan berbuah? Yang pertama tadi, tetap tinggal di dalam firman itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas doa. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang mendorong perubahan. Yang keempat, ikut pembinaan PA komunitas-komunitas rohani. Ada rasa rindu untuk kita mau berubah, untuk kita mau diproses Tuhan, berani untuk diproses, mau untuk diproses. Dan yang terakhir, mulai melayani sesuai talenta kita. Ketika kita memiliki rasa rindu untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita talenta-talenta. Tuhan akan memunculkan bagi kita bagaimana Tuhan mengembangkan diri dalam setiap kita, pribadi-pribadi yang pribadi. Nah, rahasia bertumbuh dari Yesus katakan, berusaha supaya berbuah, tetapi Ia berkata, tinggallah di dalam Aku. Syaratnya yang pertama dan yang terutama ialah tinggallah di dalam Aku. Nah, ini sudah terkasih. Bagaimana untuk tinggal dalam Tuhan? Yaitu milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Milikilah komitmen, yaitu hubungan pribadi, doa pribadi, baca firman, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dan berbuah. Ketika kita bertumbuh dan berbuah, maka Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang indah bagi kita. Amin. Biarlah saya mengajak kita
untuk memiliki hidup tinggal di dalam Tuhan. Kita adalah ranting-rantingnya yang adalah pokok. Ketika kita melekat pada pokok itu, maka berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu ada juga atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saudara terkasih, mungkin singkat firman Tuhan ini, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita kembali bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi gereja sejahtera yang ada di tempat ini, kita memiliki kehidupan yang bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Dan saya tidak percaya bahwa ketika kita melekat pada pokok itu, pada Yesus, maka berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Beribadah dan masuk pribadi. Tentu kita akan naikkan satu pujian sebelum kita lanjut ibadah kita. Saya ingin semua makin berdiri. Kita katakan kembali lagi pujian ini, sekali Yesus selamanya Yesus.